Oke, ulang lagi berarti ya. Ya. Ya, diulang lagi. Berarti nanti Ya. lebih 16 ya Bu saya ya, jam 4 lebih 16 ya. Siap Bu Novi? Ya. Siap. Selamat siang Bu Novi. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Siang Bu Asih. Boleh silahkan. Bu Novi. Iya Bu Gini Bu Asih. Novi. Silahkan. Gini Bu Novi, saya ingin Ya. bercerita apa yang saya rasakan Bu. Saya sedang merasa galau Bu. Begini Bu, saya kan baru saja ya mengikuti program workshop IKM. Waktu itu di Surya Yuda selama 3 hari. Baru saja selesai saya mengikuti workshop, tiba-tiba kepala sekolah menelpon saya. Dia memerintahkan supaya saya siap untuk mendiseminasikan rekan guru di sekolah. Padahal saya merasa belum siap, Bu. Tapi kan saya nggak bisa, Bu, menolak perintah kepala sekolah. Gimana ya, Bu? Jadi menurut Bu Asih, apa yang Bu Asih harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya menginginkan solusi, Bu. Bagaimana agar saya siap melaksanakan diseminasi? Bagaimana menurut Ibu? Ya, menurut Bu Asih, apa yang menyebabkan Bu Asih belum siap melaksanakan diseminasi? Nih, gini Bu, ini kan hal yang baru ya, kayak kurikulum merdeka itu kan sesuatu yang baru, dan saya baru saja mendapatkannya. Dan belum begitu paham, terus di sisi lain saya juga sering merasa grogi, kurang percaya diri, bicara di depan orang banyak. Apalagi kalau saya belum menguasai materi. Bu Novi? Wah, saya sependapat dengan Bu Asih. Lalu menurut pendapat Bu Asih, apa yang membuat Bu Asih grogi dan tidak percaya diri? Ya menurut saya sih ya, saya kurang paham yang materi, pendalaman materi. Saya kurang begitu paham. Terus yang kedua itu saya kurang berlatih berbicara di depan umum. Kalau boleh saya tahu, bagaimana cara Bu Asih berlatih berbicara di depan umum? Jadi malu ya Bu. Ini nih, kadang saya berbicara di depan cermin. Saya anggap saya sedang berbicara dan lawan bicara saya itu orang yang banyak gitu. Saya Adakah pikir gimana? gimana Bu? Adakah cara lain agar Bu Asih bisa siap dan lebih percaya diri? Saya pikir sih ada ya Bu.
Mungkin dengan cara saya melihat YouTube, kira-kira kiat sukses berbicara di depan umum itu bagaimana? Atau saya bisa berlatih ya dengan guru-guru yang lebih senior, lebih berpengalaman, dengan meminta bimbingan dan latihan. Nah, betul sekali. Saya yakin sekali Bu Asih bisa memperdalam dan menguasai materi, banyak belajar dan berlatih. Saya yakin Ibu pasti akan melaksanakan diseminasi dengan baik. Jadi sekarang, apa rencana Bu Asih untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama ya Bu, saya itu harus mendalami materinya. Saya belajar lagi apa yang saya peroleh tentang IKM, terus saya juga bekerja sama dengan teman-teman yang mengikuti workshop. Kemudian yang kedua, saya akan banyak minta bimbingan dan latihan dan terus berlatih supaya saya lebih percaya diri dan saya tidak grogi lagi berbicara di depan umum. Yaitu dengan belajar dengan guru-guru yang lebih berpengalaman dan lebih senior. Dan yang terakhir, saya akan menghadap kepala sekolah bahwa saya siap melaksanakan diseminasi IKM. Bagus sekali rencana Bu Asih. Mudah-mudahan berhasil. Kemudian apa komitmen Bu Asih terhadap rencana ini? Saya berkomitmen setiap saya melakukan workshop, apa itu bintek, saya pasti akan lebih memperhatikan, memahami, dan saya harus menguasai materinya. Karena di situ saya harus bertanggung jawab, bisa mendiseminasikan apa yang saya peroleh kepada rekan guru yang lain. Wah, bagus sekali Bu Asih. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Asih. Terima kasih Bu Novi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi, karena saya merasa lega sudah dapat solusi untuk permasalahan saya, dan semoga nanti saya bisa mendiseminasikan sehingga ilmu yang saya peroleh itu akan menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Novi. Sama Bu Asih. Waktunya masih ada Bu Asih. Mau lanjut ya. kasus yang kedua? Ya, mau lanjut aja yang kedua apa ya Bu? Ya. Nanti jadinya kita sisa waktu untuk refleksi. Iya. Berarti ini langsung saya ya Bu, saya yang jadi coachnya ya? Iya Bu. Siap ya Bu Novi ya? Siap, insya Allah. Bismillah. Selamat siang Bu Novi. Permisi. Selamat siang. Silahkan. Hari ini bolehkah kita mengobrol sebentar Ibu? Boleh, silahkan. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Bu Novi. Bu Novi.
yang berterima kasih kepada Bu Asih karena ya justru saya yang berterima kasih kepada Bu Asih karena sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah pembelajaran daring Bu Asih. Oh, begitu. Kira-kira setelah diskusi ini, apa sih yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa dan semua siswa bisa mengikuti pelajaran meskipun pembelajarannya secara daring, Bu Asih. Oh, begitu. Memangnya permasalahan apa ya yang terjadi di kelas Bu Novi? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu Asih. Akhir-akhir ini di kelas saya kan memegang kelas 6. Semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas. Dan semakin banyak murid yang tidak mengirimkan tugas, Bu Asih. Oh, jadi tidak mengikuti pembelajaran ya, Bu? Iya, Bu Asih, betul sekali. Kalau saya lihat-lihat di sini juga tadi hanya sedikit ya, Bu, yang mengumpulkan tugas. Kira-kira kenapa ya, Bu? Banyak keluhan dari segi anak-anaknya. Malas karena mereka itu inginnya belajarnya di kelas. Mungkin sudah rindu untuk belajar di sekolah. Terus kendala selanjutnya, tidak semua orang tua memiliki HP atau HP-nya dibawa orang tua. Kadang HP-nya ada di rumah, tapi kuotanya tidak ada. Begitu, Bu Asih. Betul. Memang kendala yang utama biasanya sih masalah kuota. Apalagi sinyal yang kadang muncul, kadang nggak muncul. Masalah yang utama emang itu nggih, Bu? Iya, sinyal karena beberapa siswa rumahnya itu juga jauh dari jangkauan internet. Kampung ya, Bu? Iya, Bu. Iya, betul. Itu permasalahannya. Tapi kira-kira menurut Ibu tadi pembelajarannya atau siswanya yang merasa malas ya, Bu? Ya, karena sekarang kegiatan belajar di rumah melalui daring, jadi saya memberikan tugasnya itu kepada anak-anak, Ibu, melalui WA. Via WA ya. Berarti Ibu itu mengumpulkan tugas, memberikan materi via WA. Lalu bagaimana hasilnya, Bu? Iya, kalau pertamanya itu kegiatan pembelajaran di rumah itu awalnya semua mengikuti. Nah, kesini semakin menurun, gitu Bu Asih. Mungkin merasa jenuh ya. Anak-anak merasa jenuh, terus orang tuanya sudah lelah. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nih Bu Novi? Nah, karena gini ya Bu, kalau belajar di rumah itu beda dengan belajar di sekolah. Kalau di rumah itu kan orang tua itu kan kadang ada yang sabar, kadang ada yang tidak. Kalau di sekolah anak-anak itu bisa bertemu dengan teman-teman yang memberikan tugasnya itu kan langsung dari gurunya. Selain itu, anak-anak itu
kalau disuruh orang tuanya itu susah. Jadi orang tua kewalahan. Anak-anak merasa jenuh dan banyak anak-anak yang kalau belajar di rumah itu malah beda dengan di sekolah, Bu Asih. Jadi susah diatur ya. Jadi bisa saya simpulkan sih permasalahannya Bu Novi itu kendalanya mungkin yang pertama itu masalah sinyal dan kuota. Ada HP tapi nggak ada sinyal dan kuotanya. Kemudian yang kedua adalah orang tua yang tidak menampingi anak karena kesibukan mereka bekerja. Dan yang ketiga itu mungkin siswa sudah merasa jenuh karena terlalu lama pembelajaran daring atau jarak jauh. Iya, betul sekali Bu Asih. Kira-kira gimana ya solusinya? Sekarang kan Ibu udah tahu nih permasalahannya apa. Lalu upaya apa yang udah Ibu lakukan? Ya, kalau upaya saya yang sudah saya lakukan, yaitu saya sering mengingatkan di WA pada anak-anak Bu Asih, supaya tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya di rumah gitu. Tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan. Oh, jadi hasilnya masih tetap ya, mesti sudah diingatkan. Mungkin anak-anak perlu dimotivasi, Bu. Apakah sudah dilakukan sama Ibu untuk memotivasi siswa melakukan sesuatu agar termotivasi lagi untuk belajar lagi? Oh iya, kenapa ya saya tidak mencoba motivasi hal yang baru gitu? Hal-hal yang baru supaya meningkatkan motivasi anak untuk lebih semangat lagi belajar di rumah. Mungkin selama ini kan Ibu pakainya WA ya, materi-materinya juga di WA. Apa mungkin kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Mungkin dalam memberikan materi, saya itu perlu menambahkan konten ya. Saya itu mungkin harus mencoba untuk mengeser materi berupa video gitu. Karena kalau hanya voice note, anak itu tidak bisa melihat kita. Tapi kalau dengan video, setidaknya anak itu bisa melihat, memahami apa yang saya berikan atau terangkan dalam video itu. Bagus itu, Bu. Langkah yang sangat tepat. Mungkin selama ini hanya dengan WA, berupa tulisan, voice note saja. Lebih menarik lagi nih kalau misalnya ditambah dengan video. Mungkin ada nggak yang lebih penting selain menambah video agar lebih motivasi siswa gitu, Bu Novi? Oh iya, untuk menambah motivasi anak belajar di rumah, pasti harus ada dorongan dari orang tuanya. Jadi saya sudah melakukan untuk merencanakan, bukan melakukan ya, baru merencanakan komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua itu supaya bisa mengingatkan anak-anaknya bahwa meskipun belajar di rumah, tapi tetap harus rajin belajar, begitu Bu Asih. Jadi apa nih yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan mencoba ya untuk membuat jadwal pembelajaran tatap muka. Ya, tapi secara berkelompok kecil. Jadi kelompoknya kecil, tidak banyak orang gitu Bu Asih. Jadi saya akan melakukan home visit nantinya
datang ke rumah-rumah siswa untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah. Dan mungkin ditambah dengan komunikasi bersama ya, Bu? Tentunya berkomunikasi dengan orang tua selain meninjau kegiatan anak belajar di rumah. Wah, itu langkah-langkah yang tepat sekali. Tapi jangan lupa ya Bu, untuk melakukan protokol kesehatan. Soalnya kan kita berkumpul. Tentu Bu Asih, karena protokol kesehatan di masa pandemi memang sangat penting. Oh iya Bu Asih, terima kasih ya Bu sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapat masukan dari Bu Asih. Sama-sama Bu Novi. Jadi kira-kira kapan nih Ibu melaksanakan jadwal tersebut? Insya Allah besok Bu, saya akan melaksanakan jadwal tersebut itu besok. Dimulai dari berkoordinasi dengan orang tua siswa dan menyusun jadwal home visit untuk melaksanakan pembelajaran luring. Oh, gitu ya. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran dengan menarik. Kemudian saya akan menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu, saya akan memperbanyak video-video untuk di-share ke anak-anak. Pokoknya, bagaimana caranya supaya anak-anak itu tidak jenuh untuk belajar di rumah. Dari kiriman yang saya kirim ke WA, pokoknya yang menarik dari segi gambar, suara, supaya anak itu termotivasi mau untuk belajar di rumah. Nah, selain itu, saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam skala kecil. Pembelajaran tatap muka itu hanya dilakukan beberapa orang saja supaya kita bisa mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, saya juga akan melaksanakan home visit. Begitu Bu Asih. Keren sekali Bu. Dan yang terutama adalah komunikasi ya Bu dengan orang tua ya. Ya, tentunya berkomunikasi dengan orang tua. Betul-betul ini langkah yang tepat dan semoga dapat segera dilaksanakan dan dilakukan dengan baik ya Bu. Ya Bu Asih, terima kasih Bu Asih. Sama-sama Bu Novi.